Oke, selamat datang teman-teman di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke, kita sekarang ada di kendaraan Innova Reborn diesel ya teman-teman. Oke, hari ini kita ingin share mengenai sistem starter ya teman-teman. Jika teman-teman mungkin mengalami problem tidak bisa start pada saat kondisi jauh dari umum ya teman-teman, atau kondisi jauh dari bengkel. Nah, kami ingin memberikan sedikit tips ya untuk bagaimana sih cara menganalisa atau kemungkinan juga paling tidak memperbaiki ya jika kondisi kendaraan tidak bisa start atau mogok ya teman-teman, tidak bisa start. Nah, kita sudah menyiapkan ya problem ya teman-teman. Kita coba seperti ini ya, kita bisa on seperti ini tapi kendaraan ya kita start, nah kayak gini ya, tidak bisa hidup ya teman-teman, tidak bisa start sehingga kendaraan mogok, tidak bisa hidup. Nah gimana sih cara untuk melakukan troubleshootingnya ya teman-teman, atau pemeriksaan atau urutan pemeriksaannya ya teman-teman. Oke, sedikit kita ingin memberikan cara ya untuk perbaikannya. Oke, sedikit kita ingin memberikan urutan sistem listrikan ya untuk sistem starter untuk kendaraan diesel 2GD ya teman-teman. Nah, kebetulan ini yang matic ya. Nah, pertama harus ada tegangan sini ya di kunci kontak, itu dari fuse steering lock atau AM2 nomor 1. Nah, kemudian di starter ini pada saat ada tegangan dia akan masuk ke neutral switch. Untuk mengaktifkan relay starter dia harus posisi P dan N ya. Nah, itu kemudian masuk ke relay starter, kemudian ada kemagnetan karena kontaknya satunya ke massa, kemudian terminal 8, 7 dan 30 gandeng ya, sehingga ada tegangan masuk ke sistem starter sehingga starter hidup. Nah, itu untuk secara basic kelistrikan untuk kendaraan 2GD ya. Nah, langsung saja kita ke unitnya ya teman-teman. Kita sudah di ruang mesin. Pertama kita harus memeriksa minimal adalah pemeriksaan full baterai ya teman-teman. Oke, kemudian kita periksa dulu caranya seperti ini. Cukup kita goyang-goyang ini yang full negatif dan full positif. Nah, kalau sudah kenceng, oke, lanjut kita melakukan pemeriksaan di area relay dan fuse ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tampilan untuk relay dan fuse ya teman-teman. Nah, pertama kita perlu melakukan pemeriksaan pada sekring AM2 nomor 1 atau sekring untuk steering lock jadi satu ya teman-teman. Nah, itu di sini kalau kita lihat di sini adalah ini 10 ampere ya, dia nomor yang ke-6 ya teman-teman. Nah, kalau di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang ini ya teman-teman. Coba kita cabut minimal itu ya, kita periksa. Nah, cabutnya kita pakai yang ini teman-teman, cabut seperti ini. Nah, kita periksa sekilas saja, mungkin kelihatan ya kalau itu putus. Nah, kelihatan ini kan nggak putus ini. Oke, kita kembalikan lagi, jangan lupa tetap nomor 6. Kita masukkan lagi. Nah kemudian kita periksa lagi untuk ini teman-teman, relaynya ya tadi ya. Nah, di sini relay yang mana? Nah, relay starter itu yang ini, ST nomor 1. Nah, di sini kita yang warna ungu ini ya tutupnya. Oke. Nah, ada 4 kontak di sini ya teman-teman. Ada yang ini 30, 87 kalau nggak salah, ini 86, 85. Oke, kita periksa bagaimana sih periksanya untuk kontak-kontak yang di sini. Karena kita misal di jalan kita nggak ada alat. Nah, ini hanya menunjukkan mana sih yang plus, mana sih yang ke 50 starter, mana sih yang dari kunci kontak, mana yang massa ya. Oke, kita sudah siapkan untuk AVO ya, untuk memastikan mana sih yang power source nya. Oke, kita periksa ya.
posisikan pada proof di volt DC meter. Oke, kemudian kita colok yang sini. Oke, 12 ini 0 ya. Oke, fix ini adalah yang dari baterai ya, atau dari ini ya, dari starter fuse bling ya, yang ini yang antara ini. Jadi dari sini kemudian masuk ke sini ya. Oke, 12,7 volt. Oke, jadi ini yang 30, ini yang 87 bahasa tekniknya ya. Nah, kemudian untuk yang ini pengendalinya yang dari kunci ngetak yang mana ya, kita cari dulu yang masa, kita set dulu ke ohmmeter. Ini yang ini ya, antara ini yang ini kita periksa ini. Oke, jadi yang ini itu yang masanya ya teman-teman. Pada saat kita colok seperti ini, dia langsung 1 ohm 0, ya. Oke, kalau yang ini dia dari kilo ya, jadi kunci kontak. Jadi nanti pada saat di starter, nah di sini ini ada tegangan masuk, kemudian ke sini ke masa, sehingga kontak yang 30 itu terhubung langsung ke 87 atau ke terminal 50 starter. Oke, kemudian tentunya kita pada saat di jalan ya, tidak siap apapun ya, karena kondisi mungkin kita juga belum paham tentang starter atau kelistrikan mobil ya. Nah, di sini kita ingin memberikan sharing. Nah, untuk yang teman-teman, nah dua relay ini bisa kita gunakan ya teman-teman untuk menggantikan misal ini problem dari relay starter ini ya teman-teman. Sebenarnya untuk fungsi yang berfungsi yang paling tidak digunakan adalah yang ini ya teman-teman, yang untuk dimmer ini. Nah, relay dimmer ini, dan untuk modelnya dia sama ya kontaknya. Nah, kalau yang ini kan untuk lampu dekat, ini lampu dimmer. Jadi kita gunakan relay untuk lampu dimmer untuk menggantikan fungsi relay starter ini ya. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, coba habis ini kita starter. Oke, kita sudah di ruang kemudi ya. Kita on kan lagi. Sudah on. Kita starter. Nah kan, ternyata problem dari relay starternya ya teman-teman. Nah, itu cara melakukan diagnos atau analisa jika problemnya itu dari relay starter. Belum kita melangkah, oh ini dari starternya, oh ini dari yang lain. Nah, cara pemeriksaan seperti itu ya. Misal kalau problem tadi dari relay starter, tinggal kita pinjamkan yang relay dimmer ya untuk menggantikan tugas relay starter yang rusak. Oke, sudah kita coba tadi ya. Kita kembalikan lagi untuk relaynya, pasang lagi. Nah, ini untuk relay dimmernya, lampu jauh, ini lampu dekatnya. Oke, kita kembalikan lagi untuk relay starter. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita bisa jadi problem itu belum sampai ke starter sendiri ya, tapi kalau sudah sampai starter sendiri, otomatis kita perlu bantuan untuk bengkel untuk membantu ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan kita cukup melakukan penggantian relay dulu, kemudian kita setelah kita nyampe atau mencari bengkel ketemu atau bengkel resmi, nanti kita ceritakan problem kita. Itu ya teman-teman, sharing singkat. Jika teman-teman mengalami problem kendaraan Innova Tribun ya, diesel maupun bensin, jika mengalami problem tidak bisa start, kita manfaatkan misal dari relaynya ya, kita manfaatkan untuk relay dimmer, kita pasangkan di situ. Terus pemeriksaan yang sikring yang tadi AM2 nomor 1 itu juga perlu dicek. Kemudian sikring yang ke
starter besarnya itu yang 50 juga kita cek ya. Tuh. Baik, demikian sharing tentang pemeriksaan starter ya. Jika teman-teman mengalami problem starter tidak bisa berfungsi pada saat kita jauh dari bengkel ya teman-teman. Nah, cara pemeriksaan seperti itu ya, mulai dari full baterai apakah aman, terus pemeriksaan fuse AM2 nomor 1 yang 10 ampere itu kita juga bisa cek secara fisik ya. Kemudian kita cabut untuk relay starter, kita geser dari dimmer ke relay starter untuk meminjam sementara. Nah, kalau itu ternyata problemnya hanya dari relay kan mudah ya, yang cukup membantu ya tentunya. Kita tidak perlu ke bengkel. Tapi kalau sampai pemeriksaan ternyata itu masih oke dan masih belum bisa starter, nah bisa jadi problem benar-benar berasal dari starternya sendiri. Oke, semoga sharing hari ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu dengan video atau tutorial kita yang lainnya. Oke.